Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claresta Levina dengan NIM 191221169 dan di sini saya akan menjadi moderator bagi penampilan presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 6 dengan judul Bioetik Kesehatan Masyarakat dalam Kerangka Berpikir Islam. Ini adalah rekan-rekan kelompok saya, ada Dice, Wulan, Devnia, Farahiyah, Nabila Faikotun, Najwa Salsa, Firna Arifianti, Zara Sabita, dan Ulya Sherly. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutupan berupa kesimpulan dan saran. Pertama, masuk ke dalam bab 1 yakni pendahuluan. Menurut Shannon 1995, etika yang berkaitan dengan masalah biologi dikenal dengan nama bioetika. Dan bioetika menyelidiki dimensi etik dari masalah-masalah teknologi, ilmu kedokteran, dan biologi yang terkait dengan penerapan dalam kehidupan. Kemajuan di bidang ilmu kesehatan telah memberikan harapan hidup yang lebih baik kepada manusia. Tetapi juga terdapat masalah yang muncul. Manusia memanfaatkan bioteknologi tidak hanya untuk menemukan dan mengurai kehidupan, tetapi berusaha untuk mengubah dan menciptakan kehidupan yang dianggap melewati batas etika, kemanusiaan, dan ilmu agama. Oleh karena itu, hubungan antara bioetik dan kerangka berpikir Islam adalah untuk membuat individu kesehatan mengambil keputusan yang sesuai dengan moral agama. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, di sini terdapat ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari kode bioetik? Yang kedua, apa saja prinsip yang terkandung dalam kode bioetik? Yang ketiga, apa saja ragam kode bioetik yang telah diterapkan di dalam dunia kesehatan masyarakat? Kemudian yang keempat, apakah penerapan kode bioetik kesehatan selama ini sudah selaras dengan paradigma Islam? Kemudian yang terakhir, yakni yang kelima, bagaimana penerapan prinsip bioetika kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Selanjutnya yakni bagian tujuan. Yang pertama untuk mengetahui definisi dari kode bioetik, yang kedua untuk mengetahui prinsip yang terkandung dalam kode bioetik, yang ketiga untuk mengetahui ragam bioetik yang telah diterapkan di dalam dunia kesehatan masyarakat, kemudian yang keempat untuk mengetahui keselarasan antara kode bioetik dan juga paradigma Islam, dan yang terakhir untuk mengetahui penerapan prinsip bioetika kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Selanjutnya, pada bagian manfaat, yang pertama diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan baru untuk dijadikan sebagai bahan bacaan mengenai bioetik dalam kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Yang kedua, diharapkan pembaca dapat memahami konsep dasar dari bioetik kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam, serta yang terakhir diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi pembaca untuk melaksanakan kode etik yang sesuai dengan kerangka berpikir Islam. Terima kasih untuk penjelasannya rekan-rekan pada bab 1. Selanjutnya kita akan berjalan ke dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya, Dice, di sini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka pada 2.1 mengenai definisi bioetika dan juga 2.2 mengenai prinsip bioetika. Namun pada saat ini saya akan membahas mengenai 2.1 yaitu definisi bioetika. Nah, apa itu bioetika? Bioetika ini atau bioethics atau etika biologi didefinisikan oleh Samuel Gorovitch dalam Shannon 1995, yang dimana sebagai penyelidikan kritis tentang dimensi-dimensi moral dari pengambilan keputusan dalam konteks yang berkaitan dengan kesehatan dan dalam konteks yang melibatkan ilmu-ilmu biologi. Nah, jadi bioetika yang menyelidiki dimensi etik dari masalah-masalah teknologi, misalnya ada ilmu kedokteran dan juga biologi yang terkait dengan penerapannya dalam kehidupan, maka dari itu bioetika bukanlah suatu disiplin ilmu, tetapi lebih kepada penerapan etika, moral, dan juga bahkan hukum dari nilai-nilai sosial ke dalam pembahasan ilmiah biologi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan 2.2, yaitu prinsip bioetika.
Setelah dijelaskan oleh saya mengenai definisi bioetika, maka dari itu kita lanjut mengenai prinsip bioetika. Nah, bioetika secara umum mengenal 3 prinsip utama, yakni yang pertama peduli terhadap hidup dan kehidupan, yang kedua perlunya keseimbangan antara risiko dan manfaat, yang ketiga adanya suatu kesepakatan bahwa etik tidak sesederhana alamiah. Beauchamp dan Childress ini menguraikan 4 prinsip etika Eropa bahwa untuk mencapai ke suatu keputusan etik diperlukan 4 kaidah dasar moral atau kaidah dasar bioetik. Keempat kaidah ini yaitu ada berbuat baik atau beneficence, yang kedua ada tidak merugikan atau non-maleficence, yang ketiga ada menghargai otonomi pasien atau autonomy, dan berlaku adil atau justice. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi 2.2 yaitu mengenai prinsip bioetika. Bioetika ini yang pertama ada respect for autonomy, yaitu prinsip yang menghormati hak pasien, terutama hak otonomi pasien, dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Autonomi ini bermaksud untuk menghendaki, menyetujui, membenarkan, membela, dan membiarkan pasien demi dirinya sendiri. Autonomi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu menghargai hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua berterus terang menghargai privacy. Yang ketiga menjaga rahasia pasiennya. Yang keempat melaksanakan informed consent. Yang kedua ada beneficence. Prinsip moral beneficence adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan orang lain, terutama pasiennya sendiri. Ciri prinsipnya itu ada yang pertama menjamin kehidupan baik minimal manusia. Yang kedua memaksimalisasi hak-hak pasien secara keseluruhan. Yang ketiga ada juga menerapkan golden rule principle, yaitu melakukan hal yang baik seperti orang lain inginkan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu non-maleficence, yang merupakan prinsip yang menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip yang melarang tindakan yang dapat memperburuk keadaan pasien. Tujuan dari prinsip ini yaitu untuk melindungi seseorang yang kurang mampu dan orang yang non-otonomi. Kemudian prinsip yang terakhir ada justice, yang merupakan prinsip moral yang mementingkan fairness atau keadilan dalam bersikap, mendistribusikan sumber daya dan pendistribusian keuntungan, biaya, dan risiko secara adil. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa jumlah pelayanan yang terbatas, namun yang membutuhkan pelayanan tersebut melebihi jumlah dari batasan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ragam bioetik. Yang pertama ada bayi tabung, yang merupakan suatu proses pembuahan yang terjadi di luar rahim antara ovum dan sperma yang telah disiapkan dan dibiarkan bercampur dalam sebuah tabung kimia dan diberi suhu yang menyamai panas tubuh wanita sehingga tetap hidup. Lalu antara ovum dan sperma akan terjadi fertilisasi dan membentuk morula yang akan dimasukkan ke dalam rahim wanita dan melanjutkan proses kehamilan secara alami. Kemudian yang kedua ada cloning, yang secara etimologis berasal dari kata clone yang diturunkan dari bahasa Yunani klon, artinya potongan yang digunakan untuk memperbaiki tanaman. Secara terminologis, cloning adalah proses pembuatan sel atau molekul yang seluruhnya identik dengan sel atau molekul asalnya. Pada prinsipnya, mengklon individu baru adalah mengganti inti sel telur dengan inti sel definitif, lalu merangsang sel telur itu untuk tumbuh. Selanjutnya, ragam bioetik yang ketiga yaitu transplantasi organ. Transplantasi organ adalah pemindahan sebagian atau seluruh organ dari suatu tubuh ke tubuh yang lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain pada tubuh manusia yang sama. Transplantasi organ ini dapat dilakukan pada saat hidup atau setelah mati kepada manusia lain. Transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak tak berfungsi pada penerima dengan orang lain yang masih berfungsi dari donor
sehingga resipien atau penerima organ tubuh dapat bertahan hidup secara sehat. Selanjutnya, ragam bioetik yang keempat di sini menjelaskan mengenai abortus. Abortus terjadi di mana terhenti dan dikeluarkannya kehamilan sebelum janin berumur 20 minggu dihitung dari haid terakhir atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Di kalangan ahli kedokteran dikenal dua macam abortus atau keguguran kandungan. Yang pertama ada abortus spontan dan abortus buatan. Abortus spontan adalah mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum janin berumur 28 minggu. Sedangkan abortus buatan atau induced abortion merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum janin berumur 28 minggu, di mana janin tersebut atau hasil konsepsi yang dikeluarkan tidak bisa bertahan hidup di dunia luar. Paradigma merupakan suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Menurut Given, mengartikan bahwa paradigma sebagai a set of assumption of perceptual orientation shared by members of research community. Sedangkan menurut Guba, mengartikan paradigma sebagai a basic set of beliefs that guide action. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paradigma Islam adalah kerangka berpikir atau sistem keyakinan atau suatu cara pandang untuk memahami realita yang ada dan dihukumi dengan sudut pandang Islam. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu bioetik dalam kesehatan sesuai dengan paradigma Islam. Menurut Hudek dan Gallo, bioetik yaitu etika yang berkaitan dengan kehidupan dalam lingkungan dengan pendekatan terhadap pelayanan kesehatan. Bioetik adalah studi tentang masalah etika dalam pelayanan kesehatan. Islam menanamkan dalam diri umatnya konsep hidup sehat seperti pilihan makanan yang sehat dan tepat, boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Saran untuk menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan dan penekanan penyakit atau pengobatan. Anjuran preventif yang ada dalam dalil Islam terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Bioetik Islam juga memiliki 13 prinsip, antara lain ada prinsip tablik, amanah, ukhuwah, fatonah, ikhlas, kafah, sidik, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, yakin, adil, daulah, dan yang terakhir prinsip istiqomah. Kemudian pada slide berikutnya yaitu ragam bioetik dalam perspektif Islam. Pada bagian 3.1.1 bayi tabung, akibat dari bayi tabung percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena berkaitan dengan kemahroman dan kewarisan. Pendapat bayi tabung menurut perspektif Islam sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Yang kedua, yaitu inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina, karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah. Yang ketiga, yaitu kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik, yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik dan karakter atau mental si anak dengan orang tuanya. Yang keempat, yaitu anak hasil inseminasi buatan atau bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal dan nasabnya. Dan yang kelima, yaitu bayi tabung ketika lahir tanpa proses kasih sayang yang alami, terutama pada bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya pada pasangan suami istri yang punya benihnya. Sesuai dengan kontrak, tidak terjadi hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami. Surah Al-Quran yang menjelaskan tentang bayi tabung, yaitu
terdapat pada surah Al-Luqman ayat 14 mengenai status anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum. Menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka memberikan pengertian bahwa bayi tabung dengan bantuan donor dapat dipandang sah karena ia terlahir dari perkawinan yang sah. Masalah tentang bayi tabung ini memunculkan banyak pendapat. Ada dua hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu halal, yaitu yang pertama, sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, yaitu sperma si suami diambil kemudian disuntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Kemudian pada slide berikutnya, yaitu sebaliknya ada 5 hal yang membuat bayi tabung menjadi haram. Yaitu yang pertama, sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, yaitu indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita. Yang ketiga, yaitu sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut. Yang keempat, yaitu sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri. Dan yang kelima, yaitu sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya pada tanggal 19 Juni 1979 menetapkan 4 keputusan terkait masalah bayi tabung. Di antaranya yaitu yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya adalah mubah atau boleh. Yang kedua, yaitu para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain dan itu hukumnya haram. Yang ketiga, yaitu bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sat Asyariyah. Yang keempat, yaitu bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah, hal tersebut juga hukumnya haram. Kemudian ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung. Di antaranya yaitu yang pertama, apabila mani yang ditabung atau dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Yang ketiga, yaitu apabila mani yang ditabung itu mani suami istri yang sah, dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah atau boleh. Pada slide 3.1.2 tentang cloning, pada umumnya, cloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Cloning terhadap beberapa organ tubuh manusia dapat membawa manfaat antara lain cloning organ tubuh bersifat efisien dan manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ tubuh pengganti organ yang biasa diperoleh melalui donor. Sementara itu,
Cloning terhadap manusia secara total dapat menimbulkan mafsadat atau dampak negatif yang tidak sedikit. Antara lain, menghilangkan nasab anak, institusi perkawinan yang telah disyariatkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi, lembaga keluarga akan menjadi hancur, dan pada gilirannya akan terjadi pula kehancuran moral, budaya, hukum, dan syariah Islam lainnya. Tidak akan ada lagi rasa saling mencintai dan saling memerlukan antara laki-laki dan perempuan. Hilangnya maqasid syariah dari perkawinan, baik maqasid awaliyah atau utama, maupun maqasid tabiah atau sekunder. Kemudian pada slide berikutnya, para ulama setelah mengadakan seminar dengan tema Islamic Fiqh Academy di Mekah Al-Mukarramah dengan agenda utama melihat posisi cloning dalam syariat Islam. Mereka memutuskan bahwa cloning terhadap hewan dan tumbuhan diperbolehkan, sedangkan cloning terhadap manusia diharamkan. Para ulama mengkaji cloning dalam pandangan hukum Islam bermula pada surah Al-Hajj ayat 5. Jika ditinjau dari sisi hifz al-din atau memelihara agama, cloning manusia tidak membawa dampak negatif terhadap keberadaan agama. Jika ditinjau dari sisi hifz al-naf atau memelihara jiwa, cloning tidak menghilangkan jiwa yang baru. Jika dilihat dari sisi hifz al-aql atau memelihara akal, manusia cloning juga tidak mengancam eksistensi akal. Bahkan, keberhasilan cloning yang sempurna dapat menghasilkan manusia yang mempunyai akal yang cerdas. Namun, jika dilihat dari sisi hifz al-nafs atau memelihara keturunan, cloning manusia dipertanyakan boleh atau tidaknya. Apabila ditinjau dari sisi hifz al-mal atau memelihara harta, akan terkait dengan maslahat dan mafsadat yang diperoleh dari usaha pengkloningan. Andai kata cloning manusia hanya menghambur-hamburkan harta tanpa adanya keseimbangan dengan manfaat yang diperoleh, maka cloning menjadi terlarang. Selanjutnya membahas tentang transplantasi organ. Terdapat beberapa pandangan mengenai hukum transplantasi organ tubuh manusia dari berbagai kalangan, baik kalangan ulama klasik maupun ulama kontemporer. Berikut beberapa pendapat terkait hukum transplantasi organ tubuh. Yang pertama, para ulama fikih klasik sepakat bahwa melakukan transplantasi organ tubuh manusia dengan organ tubuh manusia lainnya diperbolehkan selama tidak mendapatkan organ lainnya dan menimbulkan kemudaratan. Mayoritas ulama yang memperbolehkan transplantasi mendasarkan pendapat mereka pada argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, transplantasi yang didasari untuk perbaikan. Yang kedua, transplantasi yang didasari kedaruratan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 119. Yang ketiga, transplantasi yang didasari sebagai kebutuhan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, mengenai praktik transplantasi organ tubuh manusia, terdapat beberapa persoalan dan membutuhkan dasar hukum sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya ialah 1. Transplantasi donor dalam keadaan hidup atau sehat. Kebolehan untuk mendonorkan sebagian organ tubuh kepada orang yang membutuhkan sifatnya muqayyad atau bersyarat. Yang kedua, transplantasi donor dalam keadaan koma. Praktik transplantasi donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram. Hal ini sama halnya dengan mempercepat kematian atau euthanasia. Yang ketiga, transplantasi donor dalam keadaan meninggal. Islam memperbolehkan transplantasi donor dalam keadaan meninggal secara yuridis dan klinis dengan beberapa syarat, diantaranya A. Resepien atau penerima donor berada dalam keadaan darurat, dan B. Pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi pasien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencangkokan. Yang keempat, transplantasi donor terhadap orang non-muslim. Dalam melakukan pendonoran, organ tubuh tidak hanya kepada sesama umat muslim saja, akan tetapi dapat dilakukan pula terhadap umat non-muslim. Adapun sebaliknya, bagi seorang muslim untuk menerima organ tubuh non-muslim diperbolehkan dengan didasarkan pada 2 syarat. Yang pertama, organ yang dibutuhkan
tidak bisa diperoleh dari tubuh seorang muslim, dan yang kedua, nyawa muslim dapat melayang apabila transplantasi tidak segera dilakukan. Berikutnya mengenai aborsi. Indonesia merupakan negara yang tidak melegalkan aborsi. Terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan 6 minggu terhitung sejak hari pertama haid terakhir termasuk dalam perbuatan aborsi. Karena termasuk dalam tindakan abortus provocatus medicinalis, kecuali karena alasan medis atau alasan darurat dan dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan disahkan oleh menteri dengan persetujuan ibu hamil dan izin suami. Dalam surat Al-Isra ayat 31 disebutkan bahwa Allah melarang manusia membunuh anaknya karena takut miskin. Sesungguhnya Allah akan memberi makan kepada anak-anak tersebut. Begitu pula dalam surat Al-Isra ayat 33. Allah melarang membunuh jiwa orang yang tidak berdaya. Larangan membunuh orang lain juga tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 32. Apabila seorang membunuh seorang manusia, maka dianggap telah membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya, perspektif mengenai aborsi di Indonesia menjadi perhatian khusus, terutama di kalangan ulama yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan organisasi Islam lainnya. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 menjelaskan aborsi dari segi urgensi dan kebutuhan aborsi diperbolehkan karena usia lanjut, baik darurat maupun keperluan seperti wanita hamil dengan kondisi fisik serius seperti kanker stadium akhir, dan jika kehamilan mengancam nyawa. Yang dimaksud mengancam nyawa yaitu janin dalam kandungan diketahui memiliki cacat genetik yang sulit disembuhkan saat dilahirkan. Fondasi pemikiran Muhammadiyah dipengaruhi oleh filsafat Islam dan para ahli kedokteran. Konsep manusia menurut filsafat Islam mencakup 3 unsur, yaitu tubuh, kehidupan, dan jiwa. NU atau Nahdlatul Ulama dalam Sarasehan dan Lokakarya pimpinan Fatayat NU tahun 2001 dengan menyatakan sebagai berikut. Asal-usul aborsi yang sah adalah haram, kecuali dalam keadaan darurat yang dilihat dari indikator medis, sosial, ekonomi, politik, dan psikologis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan prinsip bioetika masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Menurut James Beauchamp dan Tom Beauchamp pada bukunya yaitu Principle of Biomedical Ethics yang terbit di tahun 1979, prinsip-prinsip dasar bioetika adalah otonomi, keadilan, memaksimalkan manfaat, dan tidak membahayakan. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan mengenai prinsip otonomi. Prinsip otonomi sendiri ini memenuhi penghormatan hak individu untuk membuat keputusan terkait perawatan kesehatan yang akan mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Contoh dari penerapan prinsip otonomi sendiri adalah pembuatan informed consent, di mana informed consent ini harus dijelaskan secara rinci sehingga pasien dapat memahami dengan betul dan mengambil keputusan mengenai tindakan atau perawatan yang akan dilakukan kepada dirinya. Dalam Islam, prinsip ini dikaitkan dengan konteks penghargaan terhadap hak martabat dan hak individu, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2442 dan Muslim nomor 2580 dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, serta Muslim nomor 2699 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan man syataro musliman ta syatarohullah, yang berarti barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya. Dalil dan hadis ini berpesan bahwa
Manusia harus berlaku adil dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Sehingga petugas medis harus senantiasa menghormati keputusan yang dibuat oleh pasiennya. Privasi dan kehormatan individu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga apabila mengenai konteks ini, informed consent dan catatan medis seorang pasien adalah hal yang bersifat pribadi dan rahasia, sehingga tidak dapat disebarluaskan kepada pihak lain yang tidak memiliki kepentingan. Prinsip bioetika yang selanjutnya adalah prinsip tidak membahayakan. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 32, yang berarti, oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara semua kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas hukum di bumi. Lalu ada kutipan dari Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berarti Allah tidak menghendaki untuk memberatkan kamu, tetapi Ia menghendaki untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dari ayat tersebut, hikmah yang dapat kita ambil adalah pentingnya menghormati hidup manusia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tenaga medis tidak diperbolehkan melakukan upaya yang memiliki potensi untuk membunuh atau membahayakan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki untuk memberatkan kita, tetapi Ia menghendaki untuk membersihkan kita semua, sehingga kita tidak dapat menambah beban orang lain dan tidak diperkenalkan untuk berbuat kerusakan atau kerugian. Nabi SAW juga mengajarkan kepada umatnya mengenai pentingnya menghindari kerusakan dan kerugian. Dalam Haji riwayat Ibnu Majah yang berarti tidak ada bahaya atau darar dan tidak ada balasan atas bahaya tersebut. Tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya yang sudah datang. Prinsip tidak mendatangkan bahaya ini dikenal sebagai la darar wala dirar, yang merujuk pada pengambilan tindakan yang harus senantiasa bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Meskipun istilah ini tidak ada secara khusus dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi istilah ini dijelaskan pada konsep ajaran dasar etika Islam dengan tujuan umum untuk mencegah kerusakan dan memandu tindakan manusia. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah memaksimalkan manfaat. Memaksimalkan manfaat atau mafasadah dan menghindari mudarat atau kerugian, maqasid al-syariah yang merupakan tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam. Salah satu tujuan utamanya adalah memelihara kehidupan. Walaupun konsep ini tidak ada dan tidak tertulis secara eksplisit dalam literatur hadis, tetapi konsep ini merujuk pada beberapa hadis yang relevan dalam menjaga jiwa manusia. Seperti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya seorang yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Sahih Al-Bukhari. Dan memelihara kehormatan dan martabat individu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mencela atau menghina seorang muslim karena sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan menjadikan dia tinggal di dalam api neraka pada hari kiamat. Dari Sahih Al-Bukhari. Oleh karena itu, tindakan medis yang harus dilakukan atau penelitian haruslah tindakan yang memaksimalkan manfaat, kesehatan, dan kehidupan manusia. Sehingga segala keputusan yang diambil oleh tenaga medis dalam sebuah tindakan haruslah tindakan yang memiliki manfaat yang sangat maksimal dan kerugian yang kemungkinan kegagalannya sangat minim atau sangat sedikit. Prinsip bioetika Islam ini juga berdasar pada konsep kemaslahatan umum yang mengacu pada kebaikan bersama masyarakat yang tercantum pada Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya
Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dan dari dalil dan hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan yang memaksimalkan manfaat bagi masyarakat umum harus diprioritaskan. Menghindari mudarat atau kerugian, selain memaksimalkan manfaat, bioetika Islam juga menekankan pentingnya menghindari kerugian atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian tersebut. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah memaksimalkan manfaat. Memaksimalkan manfaat atau mafasadah dan menghindari mudarat atau kerugian, maqasid al-syariah yang merupakan tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam. Salah satu tujuan utamanya adalah memelihara kehidupan. Walaupun konsep ini tidak ada dan tidak tertulis secara eksplisit dalam literatur hadis, tetapi konsep ini merujuk pada beberapa hadis yang relevan dalam menjaga jiwa manusia. Seperti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya seorang yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Sahih Al-Bukhari. Dan memelihara kehormatan dan martabat individu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mencela atau menghina seorang muslim karena sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan menjadikan dia tinggal di dalam api neraka pada hari kiamat. Dari Sahih Al-Bukhari. Oleh karena itu, tindakan medis yang harus dilakukan atau penelitian haruslah tindakan yang memaksimalkan manfaat, kesehatan, dan kehidupan manusia. Sehingga segala keputusan yang diambil oleh tenaga medis dalam sebuah tindakan haruslah tindakan yang memiliki manfaat yang sangat maksimal dan kerugian yang kemungkinan kegagalannya sangat minim atau sangat sedikit. Prinsip bioetika Islam ini juga berdasar pada konsep kemaslahatan umum yang mengacu pada kebaikan bersama masyarakat yang tercantum pada Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dan dari dalil dan hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan yang memaksimalkan manfaat bagi masyarakat umum harus diprioritaskan. Menghindari mudarat atau kerugian, selain memaksimalkan manfaat, bioetika Islam juga menekankan pentingnya menghindari kerugian atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian tersebut. Prinsip bioetika yang terakhir adalah prinsip keadilan, di mana dalam ajaran agama Islam, prinsip keadilan diambil dari dalil Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, dan janganlah sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Jangan pula sekumpulan wanita merendahkan wanita yang lain. Jangan mencela dirimu sendiri dan jangan panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk. Pada masa yang buruk adalah gelaran yang buruk setelah iman. Dalil ini mencakup perlakuan adil terhadap individu dalam konteks perawatan medis, penelitian, dan tindakan yang etis. Pengelolaan sumber daya kesehatan dengan keadilan dalam bioetika Islam mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang telah diajarkan dalam agama Islam. Sehingga dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat maupun peranan medis yang lain, tenaga kesehatan tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan perilaku mereka terhadap sebuah golongan dari golongan yang lain. Kita harus memperlakukan pasien dengan adil dan sama rata, tidak membeda-bedakan latar belakang budaya, ras, agama, maupun perbedaan yang lainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan adalah Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah dan hubungan manusia dengan manusia lain atau hablum minanas. Namun Islam juga memiliki peraturan serta tuntutan yang bersifat komprehensif, harmonis, serta logis dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yang mana salah satunya adalah bidang kesehatan.
Dalam bidang kesehatan, terjadi berbagai macam perubahan dan kemajuan, khususnya dalam kemajuan teknologi dalam bidang bioteknologi yang mengundang berbagai macam pro serta kontra di masyarakat. Dalam hal ini, Islam mengarahkan setiap individu untuk berpikir kritis melalui analisis maslahat dan mudorot untuk mengambil sebuah tindakan medis yang akan dilakukan. Dengan hal ini, bioetik dengan paradigma pandangan Islam terhadap bioteknologi memungkinkan setiap individu, baik yang profesional maupun tidak profesional dalam bidang kesehatan, untuk berpikir dan merenungkan tindakan serta konsekuensi yang nanti akan diambil untuk sebuah tindakan kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama serta juga sesuai dengan etik yang kompleks dalam bidang kesehatan. Nah, saran dari kami adalah menjalankan bioetika dengan prinsip-prinsip Islam yang peduli pada kesejahteraan umum, keadilan, dan etika dalam praktik kesehatan masyarakat. Contohnya yaitu dengan mendukung atau mensupport promosi kesehatan dan perawatan kepada orang-orang yang sakit atau masyarakat-masyarakat yang sakit. Kemudian pemerintah atau lembaga-lembaga kesehatan merancang kebijakan-kebijakan dengan tetap berprinsip pada nilai-nilai agama Islam. Dan kemudian mengedukasi masyarakat atau menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya bioetika dalam kesehatan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan para ulama dan pemimpin agama sebelum mengedukasi para masyarakat atau orang-orang yang awam. Nah, sehingga pola kerangka berpikir bioetika kesehatan masyarakat ini bisa berkembang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih telah menyimak presentasi kami dengan saksama. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga apa yang sudah kami paparkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa membawa kita menuju jalan yang lebih baik, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.